ini leopard nih. Ini body udah bagus banget. Oh iya, ini cantik banget ini Kak. Kalau kita semua ikan di sini memang genetik kita breeding sendiri. Breeding sendiri ya? Kita nggak ada ambil ikan dari luar. Nah ini juga salah satu yang kita keep nih dari kecil. Ini leopard tapi rada beda dia patternnya. Oh, beda yang lain. bedainnya itu apa ini Bang? Ini leopard dia lebih ngebloknya banyak kan. Tapi notolnya dia notol semua tuh. Nggak ada yang nyatu. Ini ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol nih, nama farmnya itu apa sih Bang? Nama farmnya itu 5D. Oh 5D. 5D. 5D itu artinya apa tuh? 5D itu artinya mungkin kalau dibilang lucu ya, tapi ya filosofi aja ya. 5D itu duduk, doa, duit datang dewek. Keren. Nah, oke guys, kembali lagi di channel Dream Colors TV bersama gua Burhan. Sekarang gua lagi ada di lokasi Lebakwangi, tepatnya di Kabupaten Bogor ya guys. Gue mau ajak kalian untuk kunjungi farm ikan diskus yang ada di Bogor. Dan ini pengelolanya adalah Bang Behong. Kita akan temui Bang Behong. Oke, jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ikutin gua, oke? Ayo lanjut. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Oke guys, nih ini farmnya punya Bang Behong. Nih kenalin, ini namanya Bang Behong, selaku budidaya dan pembesaran ya Bang? Ya. Ikan diskus di daerah Kampung Pemagarsari, Kampung Lebakwangi. Nah, jadi saya mau minta ini wawancara nih seputar ikan diskus di sini. Jadi Bang Behong ini punya berapa jenis ikan diskus? Kalau jenis sih lumayan banyak ya, hampir komplit juga. Karena kan diskus jenisnya ada banyak ya. Jadi kalau dari mulai melon, sang merah, red valentine, leopard snakeskin, ring leopard, sama mozaik, ya hampir ada semua sih, pigeon kayak gitu. Komplit semua ya. Iya. Jadi untuk yang di sini ikan-ikan indukan semua atau gimana? Kalau ini calon indukan, jadi kebetulan farmnya kita bagi beberapa plasma. Nah, jadi kalau yang di sini khusus calon indukan sama indukan. Oke, kita mau review dulu ya jenis-jenis yang pertama ya, Bang Behong. Kita mau review untuk yang pertama dari mana aja? Dari situ dulu kali ujung. Ini kebetulan kemarin indukan tanknya pecah. Ini leopard snakeskin, sama yang di belakang itu dia ring leopard, gennya Pyruby. Kalau ini masuknya berapa in? Itu 5 in up sih. 5 in. Iya, 5 in up. Budidaya ada nanti di belakang, tempat khusus buat breeding ya. Breeding jenis dia ya. Iya, hampir semua jenis sih nanti ada di belakang buat breeding. Kita jadi satu-satu guys. Untuk di sini rata-rata calon indukan ya. Ya, ini calon indukan, tinggal naik tank breeding aja sih sebenarnya. Oke, untuk ikan yang kedua kita lihat ini ikan jenis apa nih? Pigeon. Jadi kalau ini banyak orang banyak persepsi kalau pigeon yang jenis ini. Ini kan ikan semuanya natural, tanpa saya burger, tanpa saya color. Jadi kalau untuk yang ini, kalau di burger banyak orang yang bilangnya Raplesia. Iya, ada juga yang bilangnya red map, kayak gitu. Nah tapi kalau di sini karena memang kita sengaja buat indukan, kita nggak color, kayak gitu. Lalu ini juga ada red melonnya, yang polosnya itu red melon. Yang polos itu red melon. Itu kalau berarti ini bisa dijual atau enggak?
Kalau yang di sini kita nggak dijual. Nggak dijual ya? Kita jual. Oke. Nah, lalu kita juga ada Red Valentine. Nah, kalau untuk Red Valentine-nya, ya sebentar. Ya ini Red Valentine. Nah, Red Valentine-nya kita high body extreme. Bisa dilihat bodinya itu ke atas ya, ke atas, benar-benar ke atas. Oke. Nah, jadi banyak yang rancu juga nih kalau untuk ngebedain Red Valentine dengan Red Melon. Karena kan kalau lihat sepintas sama-sama merah, ya kan, sama-sama ngeblok. Nah, jadi kalau untuk Red Valentine itu white base. Oh. Jadi dia base-nya putih. Nah, mukanya ini kan putih. Kalau melon itu dia yellow base. Yellow base ya? Mukanya dia agak kuning. Agak kuning kayak gini? Iya, kayak gini. Ini red melon. Red melon ya? Banyak yang nanya bedanya Red Valentine dengan Red Melon apa sih melon. Kayak gitu. Oh, iya. Nah, salah satunya cara bedainnya itu. Oke. Kalau Red Valentine itu lebih ke white base. Nah, kebetulan kan ini emang ikannya kita nggak ada yang coloring di sini. Full ikan benar-benar murni tanpa di coloring. Iya. Kayak gitu. Mantap. Terus jenis kita tadi udah lihat red, ada lagi bang? Ada lagi, ini apa beberapa jenis. Ini ada leopard snake skin yang totol kecil, leopard snake skin ya. Nah, ini leopard gennya Pyrobi import. Oke, dia ngering. Dia ngering itu Iya. ya dari body ininya. Nah, sebenarnya kalau di coloring birunya dia peket kayak Tosca gitu. Lebih apa birunya tuh lebih keluar gitu Iya, lebih keluar. Merahnya juga lebih keluar. Nah, ini leopard nih. Ini body udah bagus banget. Oh iya, ini cantik banget ini kan. Kalau Bener. kita semua ikan di sini memang genetik kita breeding sendiri. Breeding sendiri ya? Kita nggak ada ambil ikan dari luar. Jadi sebenarnya untuk jenis di sini calon indukan kita memang dominan kita lagi coba banyakin karena demand ya, permintaan pasar itu lumayan tinggi untuk leopard, ring leopard sama leopard snake skin. Emang itu lagi bener-bener barangnya dicari banget ya? Iya, demandnya memang cukup tinggi karena nggak gampang buat bikin leopard snake skin. Kayak gitu. Jadi banyak niche-nya itu dia jatuhnya ke snake skin, dia nggak notol-notol seperti ini. Jadi ada kalau snake skin itu polos, dia bergaris kayak gitu. Ini kan notol kan? Notol bener. Iya, ini notol. Nah, ini juga salah satu yang kita keep nih dari kecil. Ini leopard tapi rada beda dia patternnya. Yang lain. bedainnya itu apa ini bang? Ini leopard dia lebih ngebloknya banyak kan, tapi notolnya dia notol semua tuh, nggak ada yang nyatu. Di itunya ya? Iya, dia lebih ngeblok ke birunya. Lebih ngeblok ke birunya. Kayak gitu. Iya, jarang banget ngeliat ini. Cuma ada di Lebak Wangi. Jarang ini ngeliat diskusi yang gini. Kalau di sini biasanya jual itu sistemnya gimana sih? Kalau jual kita sistemnya pertama online ya. Kita sih memang ada beberapa reseller kayak gitu, tapi kita juga jual online juga, ada Instagram kita juga kayak gitu, atau bisa WhatsApp langsung ke saya. Kadang kita kalau mau jual kita posting dulu di 5d.diskus di diskus 5d.diskus. Ya. Nanti kalau jelasnya nanti saya cantumin Instagramnya Bang Behong ya, sama kontak WhatsAppnya. Ya. Bisa datang juga kan ke sini ya Bang ya? Bisa datang, tapi kalau bisa WhatsApp dulu. WhatsApp dulu. Dari daerah mana aja yang biasa beli di sini? Kalau untuk yang biasa beli sih kita Jabodetabek udah pasti ya, keluar pulau, luar daerah juga kita juga udah lumayan ada beberapa yang masuk di kita sih. Sampai keluar pulau juga? Ya, terakhir kita kemarin kirim di Bangka Belitung. Nah, tapi kita memang kalau untuk saat ini masih pasar domestik sih kita. Masih pasar domestik aja yang kita main. Fokus di ikan diskus. Itu dari kapan sih Bang?
Kalau saya sebenarnya belum terlalu lama ya. Main diskus itu masih dibilang ya seumur jagung lah. Kayak gitu. Jadi kurang lebih saya baru 4 tahun bener-bener nekunin di diskus. Yang awalnya ya saya ini kalau orang bilang aneh, usaha ikan itu aneh. Karena saya suka ikan juga enggak, makan ikan enggak. Kayak gitu. Sebelumnya kan kakak saya itu peliharanya budidayanya neon sama gapi. Gapi. Ya, neon sama gapi. Saya sama sekali nggak tertarik. Kayak gitu. Dia pelihara diskus itu 1 tank cuman. Dia pelihara diskus 1 tank. Naruhnya di pojok om. Naruhnya di pojok kayak ikan gak diurus nih. Ya kan dia 1 tank ada 20 ekor. Saya bilang, "Jauh ini ikan apa?" Iya. Ini diskus. Saya lihat ikannya tenang, koloni ya kan. Jadi enak aja gitu dilihat ya. Kalau ibaratnya kalau buat ngilangin stres ya kan ngeliat ikan berenang koloni bareng-bareng itu kan enak kayak gitu. Akhirnya saya mulai agak tertarik lihat diskus. Saya baca-baca, saya masuk di grupnya, saya lihat oh ternyata ini ikan mahal. Pertama, jadi first impressionnya saya tentang diskus ini ikan mahal. Ikan mahal. Iya, ikan mahal. Iya. Nah, terus kakak saya tanya. Iya. Ini ikan mau diapain? Dia bilang ya coba-coba aja nanti di breeding. Kayak gitu. Nah, jadi diskus itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Masuk ikan, ya kan pelihara. Ternyata semakin banyak sumber ikan, itu semakin banyak wabahnya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin saran saya kalau emang buat pemula yang belum terlalu paham banget soal diskus, saran saya kalau emang mau ambil ikan, ambil dari 1 sumber aja. Jadi jangan banyak-banyak sumber dari farm-farm. Iya, dari farm si A, si B, si C gitu. Karena diskus itu disease, dia virus. Nah, virusnya itu aktif. Oh, itu virusnya aktif. Karena kejadian kita hampir gulung tikar lah dibilang. Kita hampir gulung tikar gara-gara masuk 10 ekor. Kita masuk 10 ekor waktu masih di atas itu. Kita beli ikan 10 ekor. 10 ekornya itu biasa-biasa aja, maksudnya sehat-sehat aja. Pertama menjalar ke sini penyakit. Habis ini kita lagi tanganin, besoknya ini nih, sakit. Kurang lebih ya hampir 3.000 ekor mati itu. Oh, 3.000 ekor mati? Iya, itu dari ukuran 2 in, 3 in. Ya kalau raya kan udah nggak hitung deh. Iya. Kayak gitu. Ya itu penyakitnya karena masuknya ikan. Nah itu kan buat pelajaran juga buat saya kayak gitu. Karena kan kalau saya kan petani. Iya kan, kalau saya petani, kalau saya masih bisa budidaya pakai ikan sendiri, maksimalin ikan sendiri, udahlah ikan sendiri. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya kan ikan diskus itu sensitif termasuknya ya. Jadi untuk masalah pakan juga ngaruh nggak sih? Jadi kalau untuk pakan, menghindari itu. Pakan ngaruh banget. Kadang gini, kebanyakan kan mungkin amannya ya. Amannya kan kita pakai kalau untuk hobis, amannya kan pakai pakan kering. Kayak ya mungkin ada beberapa merek lah pakan yang udah jadi kayak gitu, pakan kering. Nah tapi kan mayoritas saat ini karena cost juga ya kan, kalau saat ini kayak plankton, cacing beku itu kan lebih murah. Nah tapi plankton itu kadang beberapa petani plankton itu mereka nggak nyuci sampai bersih. Nggak nyuci sampai bersih planktonnya, atau planktonnya udah nggak bagus kayak gitu. Nah itu bakal jadi bawa penyakit juga buat ikan kayak gitu. Pakan cukup pengaruh juga sih. Selain lalu kan ada lagi kalau di diskus itu burger ya namanya. Nah burger itu sebenarnya ya karofil, jantung sapi sama salmon, udang kayak gitu. Nah itu dikemas jadi namanya burger. Itu buat naikin kalor ikan. Iya, buat warnanya keluar. Terus untuk selain tadi kan pakan ya, untuk air itu gimana itu? Air yang ngaruh banget. Apalagi kalau bicara breeding. Kalau bicara breeding itu air ngaruh banget, pH, TDS kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kan beberapa orang ada yang ngakalin air nih om.
buat breeding pH-nya sekian, TDS-nya sekian, sedangkan pH-nya nggak mencukupi nih di pumpnya. pH-nya kelebihan atau kurang, TDS-nya tinggi, kayak gitu. Nah, banyak orang kan yang sekarang kan udah canggih, ngolah air, ya kan. Kalau makanya saya bilang tadi dari pertama saya cuma hoki, kayak gitu. Kita air kita nggak ada yang olah, perawatan maksudnya ya kita biasa aja. Ya alhamdulillah ya bisa banyak bisa gitu. bisa untuk breeding lah ya. Iya kayak gitu. Oke, siap. Nah ini contoh anakan pelayakan yang baru kita angkat. Nah jadi dia saat ini masih makannya kutu air. Kalau nggak kutu air paling dia pakai artemia kayak gitu. Kebetulan kita di sini stok kutu air yang melimpah, jadi kita pakai kutu air aja kayak gitu. Jadi habis berayak ini mau tinggal dibesarkan doang kan ya? Tinggal dibesarin. Biasa kita jualnya itu kita paling kecil ukuran 2 in. Nah dari rayakan gini ke ukuran 2 in kurang lebih 2 bulanan. Kita emang ada ruang buat breeding sih. Emang ada pump breedingnya, lokasi di belakang. Boleh kita nanti ke Boleh ke sana. Boleh. Yuk guys, jadi kita kesana aja yuk ke ruang tadi breeding. Ya. Yuk. Nah ini kita udah di ruang indukan. Sorry tempatnya masih berantakan. Kita lagi proses renov. Jadi lagi proses pemindahan sih, kayak gitu. Jadi belum rapi semua. Iya. Oke, wow. Gede guys ini. Ini ruang apa ini, Bang? Ini ruang breedingnya. Nah ini kan kalau teman-teman lihat di sini ini ada yang lagi banyak gendong anakan. Nah gendong anakan tuh seperti ini tuh Diskus ya. Berarti ini sedang istilahnya lagi dipisahin untuk dikawinin ya? Ya. Soalnya tempatnya masih berantakan. Tapi ini rapi banget, cantik banget ikannya, Bang. Ini yang high body extreme. High body extreme. Iya. Ini apa namanya? Kalau untuk ketahuannya udah beres di kawinin itu gimana? Jadi jarak 14 hari setelah dia menetas itu kita udah pisahin dari indukan. Oh kayak gitu. Ini dalamnya ini yang di breeding ini berapa jenis semuanya? Banyak semua. Ada banyak, hampir lumayan lengkap yang di sini. Mozaik kita ada, snake skin kita ada, turquoise, leopard snake skin, pigeon, red melon, white diamond, ada semua sih di sini. Ini jenis apa ini, Bang? Itu white diamond sama red melon. Ini white diamond sama red melon. Red melon. Ini yang indukan yang ceweknya yang mana? Yang ceweknya yang red melon. Red melon. Oh, gitu. Ini yang bawah, Bang? Yang bawah itu mozaik sama snake skin. Jadi Bang Behong, kalau biasanya umumnya orang itu berburu ikan diskus itu jenis apa sih? Kalau untuk ikan diskus sebenarnya kembali ke selera ya, karena kan ini hiasan kayak gitu. Tapi kadang ada juga yang banyak yang ikut-ikutan kayak gitu. Kayak mungkin saat ini contohnya Blue Diamond sih. Blue Diamond itu mungkin karena langka, banyak orang cari, jadi demand-nya itu permintaan pasar lebih banyak dari tingkat produksinya kayak gitu. Itu Blue Diamond lumayan langka saat ini kayak gitu. Paling kalau untuk jenis itu sih sebenarnya relatif sih. Jenis itu relatif ya, lebih ke selera. Ada orang misalkan saya bilang ikan leopard bagus, tapi karena dia nggak selera ya kan, dia seneng yang merah-merah, yang kuning-kuning, yang solid kayak gitu ya, mereka yang nggak tertarik kayak gitu sih. Terus untuk ikan diskus ini yang sekarang jenis yang paling mahal itu apa sih? Kalau jenis yang paling mahal sih sebenarnya yang harga stabil tetap mahal ya. Jadi mungkin ada beberapa strain itu harganya sebentar naik, tahu-tahu turun, naik, turun kayak gitu.
Sepengalaman saya dari dulu itu leopard snakeskin sama leopard itu harganya stabil ya, memang di atas rata-rata kayak gitu untuk leopard snakeskin dan leopard. Jadi mungkin karena jenis tertentu itu emang agak susah untuk di breeding ya. Kalau dibilang untuk di breeding agak susah ya jadinya ya, karena dalam ya ibaratnya kita breeding pengen jadi leopard snakeskin, kita silangin ikan A sama ikan B, paling sekitar 30%-nya jadi leopard snakeskin kayak gitu. Mungkin ada yang jadi leopard tapi banyak yang miss-nya kayak gitu, banyak yang nggak jadinya. Makanya ya harganya ya lumayan. Iya, beresiko ya kalau iya. Oke guys, tadi kita udah kupas tuntas semua review ikan yang ada di kampung Lebakwangi ya Pak. Yeah. Terus nanti karena ini masih banyak yang harus mau gua review. Tadi kan di situ udah pembesaran. Nah, yang di sini untuk breeding. Nanti juga ada untuk ke lokasi apa Bang yang di atas? Buat ya karantina sih. Karantina sama yang anakan? Iya, karantina, anakan, sama ikan-ikan yang siap dijual. Gitu ya. Nanti gue mau bikin rencananya ada part 2. Nanti pokoknya tonton aja, ikutin kita terus gitu. Ini ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol nih, nama farmnya itu apa sih Bang? Nama farmnya itu 5D. Oh 5D. 5D. 5D itu artinya apa tuh? 5D itu artinya mungkin kalau dibilang lucu ya, tapi ya filosofi aja ya. 5D itu duduk, doa, duit datang dewek. Keren. Nah, itu nama farm ini namanya 5D. Artinya tadi udah disebutin. Pokoknya untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa kontak. Nanti saya kasih WhatsApp-nya di deskripsi video. Pokoknya lengkap, semua saya cantumin. Atau bisa datang ke lokasi ini, nanti alamatnya saya cantumin juga. Untuk alamat, teman-teman bisa lihat sendiri juga di Google Map. Klik aja 5D Diskus, itu nanti keluar kok alamat kita. Alamatnya otomatis diarahin ke sini ya, sama Google Map. Oke, mungkin saya mau tutup untuk part pertama, nantikan untuk part 2 tunggu aja ya. Terima kasih sama Bang Behom. Ya, semoga farmnya berkah ya. Amin, amin. Terus lancar gitu. Amin. Udah pengalaman, udah cerita tadi tuh udah banyak. Ya. Pokoknya nantiin, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke sosial media kalian ya. Ya. Terus nanti bakal ada part 2, tunggu aja. Dan gue mau pamit nih, gue Burhan dan ini Bang Behom. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, thank you. Ya, makasih. Fearless.